Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Putri Yulianti dari NIM 24117740026 dari kelas 2024D. Berkenaan dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas komunikasi interpersonal yang diberikan oleh Ibu Rizky, yaitu membahas tentang pertemanan yang saya jalani dan hubungan pertemanan tersebut dengan teori pertukaran sosial. Nah, jadi teman-teman, di sini aku akan menceritakan tentang satu hubungan pertemananku dengan orang yang aku jumpai di SMA. Nah, jadi dia itu namanya Dwiki, dan aku sama Dwiki menjalani hubungan pertemanan, bahkan bisa dikatakan persahabatan, itu selama hampir 4 tahun. Mulai dari aku SMA sampai sekarang. Nah, walaupun kami itu sudah saling mengenal sejak kelas 8 SMP, namun saat SMP kami itu hanya mengetahui tentang nama dan wajah kita. Kita tidak terlalu intens dalam menjalani hubungan pertemanan. Persahabatan kami dimulai saat menduduki sekolah menengah atas di salah satu sekolah di Magetan. Di sana, interaksi kami yang awalnya hanya biasa saja, perlahan berubah menjadi lebih dalam. Kami sering mengerjakan tugas kelompok bersama dan juga bercerita tentang hal-hal kecil yang kami alami sehari-hari. Nah, salah satu hal yang membuat pertemanan ini bisa bertahan hingga sekarang yaitu feedback yang saling kami berikan pada pertemanan ini. Nah, kami juga terbuka untuk saling memberi masukan, baik soal sikap kami, kebiasaan buruk, maupun hal-hal yang agak serius. Lamanya hubungan pertemanan yang sudah kami jalani membuat kami saling jujur satu sama lain. Apabila ada yang merasa tidak nyaman, kami tidak akan menyimpannya dalam diam, tetapi membicarakan dengan kepala yang dingin. Nah, di sini aku merasa menemukan seseorang yang benar-benar mengerti keadaanku tanpa aku harus banyak menjelaskan kepadanya. Saat memasuki jenjang perkuliahan, kebetulan aku dan Dwiki memilih di universitas yang sama, yaitu di Unesa Kampus 5 Magetan. Nah, hubungan pertemanan kami bukannya tanpa ada hambatan, teman-teman. Jadi pernah suatu ketika saat itu aku berburuk sangka kepada Dwiki. Aku menganggap Dwiki itu terlalu sibuk dengan teman barunya dan juga organisasinya. Dan di situ aku merasa tidak memiliki teman untuk diajak berdiskusi lagi. Namun kesalahpahaman yang terjadi tersebut membuatku introspeksi diri. Nah, aku mau coba melihat masalah ini bukan hanya dari sudut pandangku saja, namun juga dari sudut pandang temanku Dwiki. Di situ aku sadar bahwa aku merasa terganggu bukan karena Dwiki yang salah, tapi karena aku terlalu mengandalkan Dwiki sebagai satu-satunya temanku. Nah, aku menyadari bahwa pertemanan yang sehat itu memberi ruang untuknya agar lebih bersosial dan berkembang, bukan mengekangnya karena hal yang tidak masuk akal. Pernah waktu itu ada temanku yang mempertanyakan kedekatan antara aku dan Dwiki. Bahkan ada yang menyebarkan gosip yang tidak benar. Ada yang bilang kami terlalu dekat sehingga tidak membuka diri pada teman yang lain. Namun kami memilih untuk menghadapi masalah tersebut dengan santai. Kami tidak marah ataupun membalas. Sebaliknya, kami membuka ruang pertemanan dengan lebih banyak orang dan menunjukkan bahwa hubungan pertemanan kami bukan berarti kami itu menutup diri dari teman yang lain. Nah, sudah hampir 4 tahun telah berlalu. Aku dan Dwiki masih tetap berteman baik hingga sekarang. Bahkan bisa dikatakan lebih kuat dari sebelumnya. Biasanya setelah perkuliahan selesai, kami sering nongkrong dan saling berbagi cerita tentang hal yang kami lalui. Kini persahabatan antara aku dan Dwiki sudah hampir 4 tahun lamanya. Nah, aku dan dia masih tetap berteman baik, bahkan bisa dikatakan lebih kuat daripada sebelumnya. Kadang setelah perkuliahan selesai, kami sering nongkrong dan saling berbagi cerita tentang hal yang telah kami lalui, seperti saat SMA.
Kami tahu bahwa pertemanan bukan sekedar tentang kedekatan atau seberapa lama kita saling kenal, tapi tentang bagaimana melengkapi masa-masa sulit bersama. Kami belajar bahwa komunikasi, kejujuran, dan rasa saling menghargai adalah sebuah fondasi dari hubungan yang sehat, termasuk daripada pertemanan. Di sini aku juga akan membahas tentang hubungan pertemananku dengan teori pertukaran sosial. Nah, ada beberapa pertimbangan dari teori ini. Yang pertama adalah reward atau imbalan. Nah, terkadang aku dan Dwiki melakukan konsep reward ini, yaitu berupa perlakuan Dwiki yang selalu ada ketika aku butuh teman bicara atau sedang menghadapi masalah. Perlakuan ini membuatku merasa aman dan menjadi teman yang dihargai. Aku juga selalu berusaha ada untuknya saat ia sedang membutuhkanku. Kami juga saling memberi masukan secara jujur, yang hal itu membuat hubungan kami terus berkembang. Karena hal itu juga kami saling memahami dan tidak tersinggung mengenai kritik yang dibahas, karena biasanya kritik tersebut sesekali kami selingi dengan candaan. Yang terakhir, kami juga saling percaya satu sama lain, sehingga kami berkomunikasi secara terbuka tanpa harus takut untuk dihakimi. Yang kedua, yaitu cost atau pengorbanan. Dalam hubungan apapun, selalu ada hal yang dianggap sebagai pengorbanan. Tentu saja dalam pertemanan yang kulakukan ini, terdapat beberapa pengorbanan yang kami lakukan sampai sekarang, yaitu menyisihkan waktu luang minimal 1 minggu sekali untuk nongkrong dan membahas kegiatan kami dalam sehari-hari. Kami juga kadang menyisihkan waktu untuk merayakan event kecil dalam pertemanan kami, yaitu seperti setelah melakukan ujian akhir semester, kami merencanakan pendakian bersama atau makan bersama. Yang kedua, merayakan 200 trik TikTok yang kami buat. Lalu yang ketiga, kami pernah melakukan buka bersama saat Ramadan. Berikutnya ada outcome atau hasil. Jadi setelah melalui konflik kecil dan introspeksi diri yang sudah aku jelaskan pada video sebelumnya, aku merasa hubungan kita menjadi semakin kuat. Nah, antara aku dan Dwiki bisa menyelesaikan masalah tanpa adanya drama yang berlebihan, yang berarti outcome yang kami hasilkan yaitu positif. Kami tetap berteman setelah hampir 4 tahun lamanya, yang artinya hubungan ini memberi hasil yang layak untuk dipertahankan. Ada lagi yaitu comparison level alternatif. Jadi, comparison level alternatif ini yaitu perkiraan seseorang terhadap kualitas hubungan alternatifnya. Yaitu sejauh mana sih hubungan lain atau situasi tanpa hubungan dapat memberikan reward yang lebih baik daripada hubungan yang sudah dijalani itu. Nah, menurut saya, Dwiki merupakan teman yang sangat baik dan layak untuk dipertahankan. Jadi aku akan tetap terus ingin berteman dengannya. Yang terakhir ada comparison level, yaitu standar atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah suatu hubungan tersebut memuaskan atau tidak. Itu berdasarkan harapan pribadi, pengalaman masa lalu, ataupun pengaruh lingkungan. Nah, aku memiliki banyak teman, namun jarang ada yang memberikan dukungan emosional seperti Dwiki. Sejak aku berteman dengan Dwiki yang terbuka, suportif, dan jujur dalam komunikasi, aku merasa hubunganku dan Dwiki sangat memuaskan karena melebihi comparison levelku. Namun meskipun teori pertukaran sosial dapat membantu menjelaskan beberapa dinamika dasar dalam hubungan interpersonal, teori ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas hubungan pertemanan yang tulus dan emosional. Di dalam kasus pertemananku dan Dwiki, pertemanan kami lebih didasarkan pada kepercayaan, ketulusan, dan komitmen, bukan serta-merta pertimbangan untung rugi sosial. Ketika aku sedang introspeksi diri, itu bukan karena aku merasa akan kehilangan keuntungan, namun karena aku peduli terhadap hubungan ini dan ingin memperbaikinya. Hal itu didorong oleh hati nurani, nilai, dan kasih sayang, bukan hitung-hitungan. Ada masa ketika aku akan lebih banyak memberi, ataupun Dwiki yang lebih sering mendukungku. Tapi hal tersebut tidak membuat hubungan kami timpang, karena kami percaya ada waktu untuk saling bergantian.
Dalam selang waktu hampir 4 tahun pertemanan ini, aku dan Dwiki tidak pernah merasa perlu membandingkan hubungan ini dengan yang lain atau menilai berdasarkan manfaat sosial ekonomi. Hubungan ini murni dari keterikatan emosional yang berkembang dari waktu ke waktu. Demikian tugas video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.